Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari kelompok 2 kelas R6R. Presentasi kali ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian linguistik yang diampu oleh Bapak Irwan Syagian MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pemilihan judul penelitian. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, hakikat judul penelitian. Yang kedua, unsur-unsur judul penelitian. Yang ketiga, syarat pemilihan judul penelitian. Dan yang keempat, strategi pemilihan judul penelitian. Materi yang pertama, hakikat judul penelitian. Menurut Dewi dan kawan-kawan tahun 2024 halaman 25, judul penelitian merujuk pada frasa atau kalimat ringkas yang mencerminkan esensi permasalahan atau topik yang akan diselidiki dalam suatu penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut, judul penelitian merupakan suatu frasa dan kalimat yang menggambarkan topik yang akan ditelusuri dalam sebuah penelitian. Contoh judul penelitian yaitu Tindak Tutur Lokusi dalam novel Cahaya Cinta Pesantren, karya Ira Madan. Judul penelitian tersebut menggambarkan penelitian yang akan diteliti, yaitu menganalisis tindak tutur berupa lokusi yang terdapat dalam novel Cahaya Cinta Pesantren, karya Ira Madan. Selanjutnya, judul penelitian menurut Tukatman dan kawan-kawan tahun 2023, halaman 5. Judul penelitian merupakan pernyataan yang mengandung keseluruhan isi dari suatu penelitian terkait objek penelitian yang ingin diteliti, lokasi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan pendapat tersebut, judul penelitian menitikberatkan pada kalimat berupa pernyataan yang mengandung objek penelitian, lokasi, tujuan, serta sasaran yang ingin dituju. Cerminan dari keseluruhan isi dan tujuan penelitian yang dilakukan bersifat memberikan tentang arah, maksud, dan ruang lingkup dari penelitian. Contoh judul penelitian yaitu Deixis dalam film Antares karya Rizal Mantovani. Judul penelitian tersebut mencerminkan penelitian yang akan diteliti yaitu menganalisis Deixis yang terdapat dalam film Antares karya Rizal Mantovani. Judul penelitian menurut Gustaman dan Dano tahun 2023, halaman 53. Judul penelitian merupakan jendela laporan penelitian dan dibuat dengan kalimat pendek tetapi dapat menggambarkan kegiatan keseluruhan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pendapat tersebut, judul penelitian adalah sebuah representasi singkat dari keseluruhan laporan penelitian. Meskipun singkat, judul tersebut harus mampu mencerminkan secara jelas dan tepat mengenai kegiatan atau topik utama dari penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain, judul penelitian seharusnya dapat memberikan gambaran umum yang memadai tentang apa yang akan dibahas dalam laporan penelitian tersebut. Contoh judul penelitian yaitu makna gramatikal dalam surat kabar online okezone.com. Judul penelitian tersebut mencerminkan penelitian yang akan diteliti, yaitu menganalisis makna gramatikal yang terdapat dalam surat kabar online okezone.com. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat memuat simpulan bahwa judul penelitian merupakan pintu gerbang atau representasi singkat dari keseluruhan isi laporan penelitian. Judul penelitian bersifat memberikan gambaran topik atau permasalahan yang akan diteliti. Judul penelitian juga dapat disebut sebagai kepala tulisan. Artinya, bagian terdepan yang menonjolkan pokok atau inti dari topik penelitian yang akan dibahas lebih lanjut dalam laporan. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur judul penelitian. Menurut Entelu dan kawan-kawan, tahun 2021 halaman 137, dalam membuat judul, suatu penelitian harus mengandung 3 unsur penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Yang kedua, objek penelitian. Dan yang ketiga, tempat atau daerah penelitian. Subjek penelitian
Menurut Ansori tahun 2020 halaman 115, subjek merupakan tempat di mana objek berada atau melekat. Jika bicara tentang subjek penelitian, maka sebenarnya bicara mengenai unit analisis, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Berdasarkan pendapat tersebut, subjek penelitian merupakan tempat di mana sumber data ditemukan. Data berupa benda, manusia, maupun fenomena yang dapat dijadikan informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data penelitian. Contoh judul penelitian yaitu Amanat dalam film Ayat-Ayat Cinta karya Hanung Bramantyo. Dari contoh judul tersebut, film Ayat-Ayat Cinta karya Hanung Bramantyo merupakan subjek penelitian, di mana film tersebut merupakan tempat sumber data ditemukan. Selanjutnya, objek penelitian. Menurut Mardawani tahun 2020 halaman 45, objek penelitian adalah masalah, isu atau problem yang dikaji, diteliti, dan diselidiki dalam penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, objek penelitian merupakan bagian inti permasalahan pada suatu penelitian. Dengan kata lain, objek penelitian merupakan isu atau masalah yang akan diteliti. Contoh judul penelitian yaitu Makna lesikal dalam lirik lagu album Fabula karya Mahalini. Dari contoh judul di atas, makna lesikal merupakan objek penelitian, di mana makna lesikal merupakan isu dan masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Selanjutnya, tempat atau daerah penelitian. Menurut Solihah tahun 2022 halaman 36, tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat memuat simpulan bahwa tempat penelitian merupakan lokasi fisik di mana penelitian dilakukan atau di mana objek penelitian berada. Contoh, kesalahan ejaan dalam karangan narasi siswa kelas 7 MTS Al-Islamiyah. Dari contoh judul tersebut, MTS Al-Islamiyah merupakan tempat atau lokasi penelitian dilakukan. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu syarat pemilihan judul penelitian. Menurut Sangaji dan Sophia tahun 2024, halaman 71, dalam memilih judul penelitian, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, judul ditetapkan setelah peneliti mengetahui permasalahan pokok objek yang akan diteliti. Yang kedua, judul penelitian mencerminkan keseluruhan isi. Dan yang ketiga, judul singkat dan jelas. Judul ditetapkan setelah peneliti mengetahui permasalahan pokok objek yang akan diteliti. Menurut Harmanto 2020, halaman 56, judul berawal dari permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam menentukan judul, terlebih dahulu diketahui garis besar masalahnya. Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan merupakan suatu hal yang harus diketahui terlebih dahulu untuk menentukan judul penelitian. Contoh, seorang peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi remaja. Namun, setelah melakukan tinjauan, peneliti menemukan bahwa permasalahan pokok yang sebenarnya adalah rendahnya pemahaman remaja tentang penggunaan kata baku dalam bahasa sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Dari contoh tersebut, judul penelitian harus diganti sesuai permasalahan pokok objek menjadi pemahaman dan penggunaan kata baku dalam bahasa Indonesia oleh remaja. Dalam penelitian tersebut, fokus utamanya adalah bagaimana remaja memahami dan menggunakan kata baku dalam konteks sehari-hari serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam menghadapi pengaruh bahasa gaul dan bahasa informal lainnya. Selanjutnya yang kedua, judul penelitian mencerminkan keseluruhan isi. Menurut Sugiono dalam Dewi dan kawan-kawan tahun 2024 halaman 25, judul penelitian sebaiknya singkat, jelas, dan mencerminkan esensi dari penelitian yang akan dilakukan.
Judul harus mampu menjelaskan fokus penelitian dengan tepat. Berdasarkan pernyataan di atas, judul penelitian dapat menggambarkan kegiatan apa dan isi penulisan yang akan dibuat. Contoh yang salah yaitu analisis struktur kalimat bahasa Indonesia. Judul tersebut belum memenuhi syarat karena judul tersebut tidak menjelaskan apa yang akan dianalisis atau fokus penelitiannya dalam struktur kalimat. Misalnya, apakah tentang kalimat majemuk, kalimat tunggal, dan lain sebagainya. Contoh yang benar, kalimat majemuk dalam novel Bumi karya Terelie. Judul tersebut telah memenuhi syarat karena judul tersebut mampu mencerminkan fokus penelitiannya, yakni menganalisis kalimat majemuk yang terdapat dalam novel Bumi karya Terelie. Yang ketiga, judul singkat dan jelas. Menurut Effendi dan Rijadi tahun 2022 halaman 191, judul hendaknya tidak terlalu panjang, harus dibatasi pada masalah yang paling pokok. Tetapi tidak terlalu singkat, jadi judul cukup deskriptif sifatnya. Kata-kata dalam judul tidak bombastis, sederhana, tidak puitis, dan tidak provokatif. Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk membuat judul penelitian, kalimat harus singkat, cukup deskriptif, dan harus memperlihatkan pokok permasalahannya, sehingga judul akan lebih mudah dimengerti oleh pembaca dan tidak membingungkan. Contoh, studi tentang dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital. Contoh judul tersebut belum memenuhi syarat karena judul tersebut terlalu panjang dan terlalu banyak informasi yang tidak perlu, seperti studi tentang dan dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital. Sehingga dapat ditetapkan judul yang memenuhi syarat, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja. Materi yang keempat yaitu strategi pemilihan judul penelitian. Menurut Mardalis dalam Anggito dan Setiawan tahun 2018 halaman 59 sampai 60. Terdapat 4 strategi dalam memilih judul penelitian. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Dan yang kelima, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Menurut Syahpitri dan kawan-kawan tahun 2021, halaman 39, judul sebaiknya menarik minat peneliti, sehingga dapat membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah melakukan kegiatan penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas, untuk membangkitkan dan mendorong semangat untuk melakukan penelitian, judul harus yang menarik dan membangun minat bagi peneliti. Contoh, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada cabang ilmu psikologi sastra dibandingkan dengan ilmu sosiolinguistik. Dari contoh tersebut, peneliti sebaiknya melakukan penelitian sesuai dengan minatnya. Peneliti dapat mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian di bidang ilmu psikologi sastra, misalnya menganalisis struktur kepribadian tokoh pada novel. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Menurut Trining Tias tahun 2017 halaman 49, dengan kemampuan dan keterampilan, seorang peneliti diharapkan mampu memecahkan permasalahan atas judul yang dipilih. Mampu yang dimaksudkan dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti harus memilih judul sesuai dengan kemampuannya dari segi keterampilan, waktu, dan juga materi. Contoh,
Peneliti melakukan penelitian yang lokasinya adalah sekolah. Namun, peneliti mempunyai kendala karena lokasi sekolah tempat penelitian dilakukan cukup jauh jaraknya. Dari contoh di atas, untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian, sebaiknya mengganti judul penelitian atau tempat penelitian dilakukan. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Menurut Hidayat, tahun 2021 halaman 26, judul seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu dan hasilnya dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, dalam memilih judul, harus yang memiliki unsur kemanfaatan, yang hasil penelitiannya nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Contoh, perkembangan aliran sastra kontemporer di Indonesia. Judul tersebut secara praktis tidak memiliki manfaat yang langsung atau aplikasi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari atau di luar lingkup studi sastra dan kebudayaan. Judul hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat, kontribusi nyata, atau solusi bagi masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat atau dalam bidang tertentu. Yang keempat, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Menurut Nur, tahun 2016 halaman 27, hindari duplikasi penelitian, yaitu meneliti masalah yang sama persis dengan yang dilakukan oleh orang lain, karena akan menghasilkan plagiasi skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tidak boleh melakukan penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain, karena dapat menghasilkan plagiasi karya ilmiah. Contoh, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap deiksis pada novel Demi Ayah karya Irfan Journey. Namun, setelah diperiksa, ada penelitian yang sama dengan penelitian peneliti. Dari contoh tersebut, peneliti tidak boleh melanjutkan penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan penelitian tersebut telah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Maka, disarankan peneliti untuk mencari judul penelitian lain atau mencari referensi novel lain. Yang kelima, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Menurut Santoso tahun 2011, halaman 14, pemilihan judul penelitian hendaknya didukung oleh data yang cukup tersedia dan meyakinkan peneliti untuk menelitinya. Berdasarkan uraian tersebut, dalam menetapkan judul harus yang didukung oleh data yang cukup tersedia. Hal ini ditujukan agar peneliti merasa yakin untuk meneliti penelitian tersebut. Contoh, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang campur kode. Setelah diperiksa, pada film Imperfect karya Ernest Prakasa lebih banyak memuat unsur campur kode dibandingkan dengan film Mariposa karya Luluk HS. Dari contoh di atas, peneliti dapat memilih film Imperfect untuk dijadikan fokus penelitian mengenai campur kode, sehingga judul penelitian dapat terwujud, yaitu Campur Kode dalam Film Imperfect karya Ernest Prakasa. Simpulan, pemilihan judul penelitian yang tepat sangat penting untuk langkah krusial dalam memastikan bahwa penelitian memiliki dampak yang signifikan dan relevan dalam bidangnya. Pentingnya judul yang jelas, deskriptif, dan menarik untuk meningkatkan minat dan pemahaman orang terhadap penelitian tersebut. Selain itu, judul yang baik harus mencerminkan fokus dan ruang lingkup penelitian secara akurat guna membantu pembaca untuk memahami dengan tepat kontribusi penelitian tersebut dalam disiplin ilmu yang bersangkutan. Berikut daftar referensi dari materi pembahasan ini.
Baik, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.